Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Kebakaran lahan perkebunan terjadi di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Karangasem. Seorang warga negara Inggris dihajar warga usai menabrak 2 pengendara motor di daerah Sanur, Denpasar. Mencoba khasiat kuliner bakso dan lawar tupai di Tabanan. Seluruh sekolah di Kabupaten Gianyar mulai melaksanakan secara serentak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kepada siswa baru. Selama 3 hari, siswa akan mendapat pembekalan dan pembinaan dari instansi yang berkompeten dan tidak diperkenankan menggunakan kekerasan. Sesuai dengan arahan Pemprov Bali, pelaksanaan MPLS harus jauh dari kekerasan dan menekankan pada edukasi tanpa menanggalkan keakraban dan kekeluargaan, baik dengan guru dan siswa lainnya. Kegiatan MPLS ini harus ramah anak. Artinya dalam kegiatan MPLS kita yang perlu kita tekankan yaitu tentang pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, pendidikan tentang lingkungan hidup, tentang literasi numerasi, dan wawasan kewirausahaan. Tidak ada unsur kekerasan baik dari guru maupun senior. Pesertanya dari siswa baru itu jumlahnya dari sistem PPDB-nya itu ada 324 siswa. Dari jalur nilai raport, jalur zonasi, terus ada jalur prestasi, terus ada juga afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Untuk materinya itu ada dari sosialisasi dari PMI, terus ada sosialisasi dari dinas. Dika memberikan PPKSP untuk penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Terus ada gerakan sekolah sehat juga. Selain itu, siswa juga mendapatkan penyuluhan dari petugas PMI guna menanamkan nilai kemanusiaan serta pentingnya kebersamaan untuk memupuk rasa kebangsaan di kalangan siswa baru yang akan memasuki usia remaja. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Tupai yang lucu dan menggemaskan ini, ternyata dagingnya nikmat untuk disantap. Selama ini, tupai merupakan hewan pengerat yang menjadi musuh petani kelapa atau buah. Namun belakangan, restoran yang mulai menjual daging tupai ini menjamur di Bali. Salah satunya di Banjar Pucuk, Desa Bantas, Selemadeg Timur, Tabanan. Daging tupai banyak disukai karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, rematik, hingga tekanan darah tinggi. Makan itu badan itu terasa gini, keringatan, panas, terasa udah gimana ya? Lebih segar atau gimana? Segar ya, segar. Artinya ini bisa juga untuk ini Pak ya, meningkatkan imun gitu. Iya, bisa. Ini sudah lama Pak mengkonsumsi daging tupai ini Pak? Baru 2 kali saya. Pertama kali saya makan ke sini ada perubahan. Makanya tadi kemarin kan ngepel-ngepel enggak nyambung-nyambung Pak Man. Artinya ketagihan Pak ya? Ketagihan ya, ketagihan saya. Ya. Apa yang paling favorit nih Pak? Lawarnya atau baksonya nih Pak? Kuahnya semuanya. Semuanya enak sekali. Semuanya enak Pak ya? Ya. Semuanya enak sekali. Namun mengolah daging tupai tentu tidak sembarangan. Sebelum diolah, daging tupai harus dikuliti dari bulu-bulu yang halus. Kemudian daging dicincang hingga halus. Agar tidak amis, ditambahkan bumbu tradisional Bali atau base genep yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, kencur, kunyit,
jahe, dan bahan-bahan rempah lainnya. Daging kemudian diolah menjadi bakso dan lawar. Untuk membuat bakso, daging tupai dimasukkan ke dalam kuah bening. Sedangkan lawar, cincangan daging tupai dicampurkan dengan irisan kacang panjang, buah nangka, parutan kelapa, serta bumbu bas segenap tradisional Bali. Harga satu porsi paket komplit kuliner bakso dan lawar tupai cukup murah, hanya Rp20.000. Kami olah di sini sebagai calon. Calon itu bakso kalau di Bali baksonya Bali bilang gitu. Sama lawar. Ya, kami jual sama nasi, isi lawar, isi bakso tersebut. Saat ini saya mungkin kayaknya satu-satunya di Bali karena belum ada yang lain di daerah-daerah lain juga belum kelihatan. Kemarin ada pengunjung dari Kerobokan ke sini, dia yang membuktikan langsung karena dia mempunyai gula. Kadar gulanya tinggi. Setelah dia rutin semingguan lah dia makan daging tupai ini kok gini kadar gulanya turun dibilang sama dia. Dia sendiri yang mencoba, artinya merasakan. Artinya menyembuhkan berbagai macam penyakit Ya, juga kan? menyembuhkan sesek, kayak asma gitu modelnya Pak. Daging tupai ini kan makin sekarang jarang dan langka. Di samping itu kalau saya mau menikmati gini karena untuk obat juga, obat asma. Artinya rutin ini mengkonsumsi olahan tupai ini Pak ya? Ya, rutin. Kebetulan sekarang ada yang menyediakan kuliner ini, makanya saya mungkin tekstur daging ini Lembut atau seperti apa Pak? enggak lembut, tapi kalau gininya kan panas dia. Kayak kambing. Kayak ya sejenis kelinci gitu kan, sama ya. Iya. Kelinci. Tapi ini lebih gini, lebih terasa. Iya. Kalau menurut saya. Sejak viral di media sosial, banyak orang penasaran mencoba kuliner daging tupai. Pemilik restoran atau warung makan pun ketiban rezeki karena pesanan meningkat hingga 40 ekor tupai per hari. Komang membeli daging tupai dari para pemburu di berbagai daerah di Kabupaten Tabanan, Bali. Ia berencana akan mencoba membuat daging tupai dalam bentuk gorengan crispy bila pasokan daging tupai banyak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Bali kembali terpilih menjadi penyelenggara Asia World Model United Nations ke-8 yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Juli. Bali Asia World Model United Nations atau Asia World Moon merupakan simulasi dari konferensi PBB yang kerap berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Kegiatan dihadiri 250 peserta dari 16 negara. Mereka adalah anak-anak muda yang mensimulasikan delegasi yang mewakili negara dalam konferensi PBB. Dalam kegiatan ini, mereka berlatih dalam diplomasi, menyampaikan pendapat, berdebat, hingga merancang resolusi atau keputusan dalam mengatasi isu global. Kali ini tema yang diangkat terkait isu globalisasi dan deglobalisasi yang saat ini melanda dunia. Topik yang kita bahas ini topik-topik yang ada dan besar secara global, sehingga mereka nanti diharapkan anak-anak muda ini bisa menjadi generasi yang bisa aware tentang apa problem yang sedang terjadi di dunia, dan together bersama-sama mereka bisa mencoba mencari resolusi terbaik untuk dunia yang lebih baik. Jadi mereka pada dasarnya adalah generasi masa muda yang kedepannya kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan menjadi generasi terbaik untuk menggantikan generasi sebelumnya. Kegiatan berlangsung 6 hingga 7 kali dalam setahun di beberapa negara,
dan ada 5 kategori penghargaan dalam ajang ini. Untuk hadir dalam ajang ini, peserta harus berprestasi dan melalui seleksi yang ketat, termasuk juri yang terlibat yang dipilih dari beberapa negara. Kita memilih isu-isu yang cukup in saat ini, seperti misalnya di UNICEF. Kita membahas terkait melindungi anak kecil di Gaza, yang mana isu terkait Palestina, Israel, dan Gaza ini kan sudah sangat menyita perhatian. Namun tidak banyak konferensi yang berani mengambil isu ini, karena apakah takut terlalu sensitif atau nanti akan terlalu berbau politis. Namun kita mengarahkannya di Council UNICEF membahas khusus terkait peran membantu anak-anak dari segi kesehatan, pendidikan, kebutuhan mendasar, air bersih. Jadi kita rasa isu ini sangat genting dan sangat in. Karena saya berpikir bahwa pergerakan-pergerakan kecil ini ternyata sangat membuat para pemuda-pemudi di Indonesia ataupun di mancanegara ini bertumbuh, mulai dari pola pikir, kemudian berinteraksi dengan sesama, kemudian dari cara mereka bekerja sama dalam tim. Asia World Model United Nations merupakan ajang untuk melatih kaum muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang handal dan mampu berdiplomasi di forum besar seperti PBB. Mereka harus mengeluarkan pendapat dan argumen dalam berbagai bahasa yang diakui PBB, atau minimal sangat fasih dalam berbahasa Inggris. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.